Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atikatul Adawiyah dari PAI 5A Reguler. Di sini saya akan menyampaikan mengenai prestasi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dari prestasi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ialah kita dapat mengikuti gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dan juga sebagai peserta didik kita dapat mempresentasikan seperti apa yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Pelajarannya ialah prestasi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini Khulafaur Rasyidin itu ada 4 sahabat terdekat Nabi. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. As-Siddiq yaitu pada masa 11-13 Hijriah. Namanya sebelum masuk Islam adalah Abu Ka'bah, yang kemudian diganti Rasul menjadi Abdullah bin Quhafa At-Tamimi. Beliau lahir tahun 573 Masehi, artinya lebih muda 3 tahun dibandingkan Rasulullah. Abu Bakar sendiri adalah julukan yang berarti pelopor pagi hari, karena beliau termasuk laki-laki pertama kali masuk Islam. Kata As-Siddiq di belakangnya beliau peroleh karena selalu membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Gelar ini muncul sejak Abu Bakar tanpa pikir panjang langsung mempercayai peristiwa besar yang membuat gempar seisi Quraisy, yaitu Isra Mi'raj. Selama 2 tahun 3 bulan kepemimpinan Abu Bakar, ada beberapa pencapaian yang didapat. Di antaranya yang pertama, menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi suatu masalah. Yang kedua, membangun pemerintah yang tertib baik di pusat maupun di daerah. Yang ketiga, menyusun dan menulis mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir, memberantas nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Kedua yaitu Umar bin Khattab, yaitu pada 13-23 Hijriah. Berasal dari suku Adi, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Ia lahir 4 tahun sebelum Rasulullah. Umar bin Khattab masuk Islam di tahun ke-5 kenabian. Beliau menjadi salah satu sahabat terdekat sekaligus pelindung Nabi Muhammad SAW. Tak mengherankan, secara fisik perawakannya tegap dan kuat. Wataknya keras, pemberani, dan tak kenal takut, tapi mesti begitu ucapannya halus dan fasih. Adapun pencapaian yang diperoleh Umar bin Khattab selama menjadi Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama, meluasnya daerah ekspansi Islam ke beberapa wilayah seperti Suriah, Mesir, dan Persia. Yang kedua, mencanangkan kepengurusan administrasi negara yang terdiri dari khalifah, wali ataupun gubernur, dan dewan-dewan negara. Yang ketiga, mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan negara. Dan yang terakhir, mendirikan percetakan mata uang. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 23-36 Hijriah. Utsman bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar saat usianya masih 30 tahun. Latar belakang keluarganya keluarga terpandang, secara ekonomi juga sangat berkecukupan. Namun, kepribadiannya sederhana dan terkenal tak tanggung-tanggung dalam menyalurkan hartanya di jalan Islam. Utsman mendapat gelar Zunnurain karena menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, berurutan setelah salah satunya meninggal. Nah, adapun pencapaian Khalifah Utsman bin Affan yaitu yang paling terkenal yaitu menyeragamkan cara-cara Al-Quran dan mengumpulkan serta menyusunnya dalam satu mushaf. Yang kedua, menertibkan tugas administrasi kepemimpinan. Yang ketiga, membangun sistem militer angkatan laut. Dan yang terakhir, membangun bendungan. Khalifah terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 36 hingga 41 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah putra paman terdekat Nabi, yaitu
Abi Thalib. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ali menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Saat itu usianya masih 10 tahun. Beberapa prestasi yang diperoleh Ali bin Abi Thalib saat beliau menjadi Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama, menyebar Islam hingga ke daerah barat India. Yang kedua, mengganti pusat pemerintah Islam dari Madinah ke Kufah. Yang ketiga, mengganti pejabat-pejabat yang dinilai kurang cakap. Dan yang terakhir, memajukan ilmu nahu atau bidang bahasa Arab. Jadi mari kita sama-sama, semoga kisah dan pencapaian besarnya menjadi pelajaran dan tauladan untuk kita semua. Itu saja yang bisa saya paparkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.